Dimas? Kok mati lampu? Ya ampun. Ini mungkin sikringnya kali ya. Aku coba cek ya. Aku coba cek dulu sikringnya. OMG, ada-ada aja deh. Tadi dengar suara barang jatuh, terus sekarang kamar Dimas lampunya mati. Tapi di luar tetap aja nyala. Apa konslet atau gimana sih? Dimas? Dimas, ini Mama sama Aisyah nih lagi mau nyamperin kamu. Kamu baik-baik aja kan? Duh, gelap nih, gak kelihatan. Aku bawa handphone. Ada senternya kan? Jangan-jangan Bianca yang sengaja bikin mati lampu. Tapi kayak gini, pasti sebentar lagi juga nyala. Mana Natasha udah di depan. Mana sempet Bianca ngumpet. Sebelah mana ya? Ini dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Dimas. Akhirnya nyala juga. Tapi aneh banget. Kenapa bisa tiba-tiba mati lampu ya? Bianca kok gak ada kabarnya sih? Ayo dong kabarin Mama, nak. Telepon siapa? Siska. Oh, Ibu Lydia. Kok gak diangkat sih? Coba telepon lagi deh. Masa gak ada yang diangkat? Gak diangkat-angkat. Astagfirullahaladzim, Mas Dimas. Ya Allah, Mas kok kayak gini, Mas? Ya ampun, Mas. Mas Dimas, kok bisa kayak gini? Gak tahu. Bantu, Mbak. Mbak, boleh tolong periksa Mas Dimas gak? Saya takut kenapa-napa, Mbak. Iya, aku cek ya. Detak jantungnya cepet banget, Aisyah. Kayaknya Mas Dimas mengalami shock deh. Astagfirullahaladzim. Aku coba cek tekanan darah juga ya. Iya, Mbak. Ini sebenarnya ada apa sih yang terjadi di kamar Mas Dimas, Mbak? Tekanan darahnya juga tinggi banget, Aisyah. Terus gimana dong, Mbak? Sepertinya aku harus kasih suntikan penurun tekanan darah. Ya. Duh, itu Bianca beneran berhasil lolos. Apa masih di sini sih? OMG, dia sembunyi di dalam lemari. Mbak, apa Mas Dimas bisa sadar, Mbak? Kamu tenang aja ya. Mudah-mudahan Mas Dimas gak kenapa-napa. Lagi pula juga besok dokter dari rumah sakit datang. Akan periksa semua kondisinya Mas Dimas. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya, aku rapiin dulu ya. Iya, Mbak.
Mbak, suara anak-anak nangis, aku ke kamar bayi bentar ya. Mau ke mana kamu? Hah? Mau ke mana? Itu anak-anak nangis, Bu. Saya harus ke kamar dulu sebentar. Aduh, anak bayi nangis itu biasa, nanti juga diam sendiri. Udah itu urusin Dimas, urusin. Istri macam apa sih kamu? Kok lebih khawatir sama anak dibanding sama suami? Hah? Ya, karena saya itu khawatir sama keadaan Dimas dan kamu sebagai istri jagain dong. Ya ampun, Bu Lydia. Tolong dong, Bu. Sebentar aja, Bu. Lagi juga di sini kan ada Mbak Natasha. Enggak, kamu jagain suami kamu. Bu, kalau Ibu kayak gini, saya jadi curiga loh sama Ibu. Kamu itu ya, jaga pikiran kamu. Jangan aneh-aneh tentang saya. Emang dasar kamu tuh ya, istri yang nggak berbakti sama suaminya begini nih. Kalau kamu mau keluar, keluar. Tuh, keluar. Keluar biar puas kamu. Keluar. Mbak. Ya udah. Berarti saya juga mau balik ke kamar. Toh Dimas juga udah dijagain kan sama kamu? Bianca, kamu gimana sih? Gagal lagi. Gemes deh mama sama kamu. Mama tahu gak sih kenapa tadi aku bisa gagal? Karena tadi tuh Mas Dimas udah hampir sadar. Dia tuh pegangin tangan aku, makanya aku gagal. Tapi kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Apalagi sama Bu Lydia. Sikapnya sangat mencurigakan. Ngapain tadi dia pas aku mau keluar sempat ngalang-ngalangin aku? Ada apa ini sebenarnya? Pasti dia nggak beres deh nih. Bianca, tapi tetap aja itu karena kecerobohan kamu. Gimana sih kamu? Untung aja tadi mama itu sigap kasih bantuan ke kamu. Kalau nggak kamu ketahuan, ketangkap kamu. Oke, sekarang juga kamu pergi. Kamu pergi dari sini sebelum ada timbul lagi masalah baru. Pergi. Enggak. Aku nggak akan pergi dari sini sebelum aku menyelesaikan apa yang harus aku selesaikan. Bianca, kamu dengar ya. Kamu keluar sekarang juga. Kalau enggak, kita semua bisa ketahuan. Ngerti nggak? Keluar. Atau kamu pilih, mama panggil aja Aisyah sekalian ya. Dan mama kasih tahu ke dia semuanya, oke? Ya, kayak gitu. Oh, jadi mama sekarang mau ngancam aku? Iya. Aku yakin mama nggak akan berani ngelakuin itu. Sekarang, mama tanya sama kamu. Kamu memangnya punya rencana apa lagi setelah ini? Hah? Punya rencana apa? OMG, kok ada bayangan di pintu? Ya, aku bisa aja. Dia ngomong sama siapa? Pasti ada seseorang di dalam.
nggak kedengar apa-apa lagi. Hah? Siapa itu? Ngapain kamu masuk ke kamar saya? Lydia, tadi saya dengar ibu ngomong sama seseorang. Siapa, Bu? Idih, kamu ngaco ya? Saya lagi ngomong sama siapa? Nih, lihat nggak nih, saya lagi megang apa? Saya lagi megang handphone. Saya lagi nonton video. Saya yakin ibu pasti lagi nyembunyi sesuatu kan? Hah? Kamu mau ngapain? Jangan ganggu privasi saya ya. Bu, ini rumahnya Mas Dimas, jadi aku boleh ngapain aja di sini. Gaya-gayaan banget kamu, Aisyah. Belagu banget sih, pakai mau ngecek-ngecek segala. Kamu mau ngapain sih? Keluar nggak? Saya bilang keluar, keluar. Bu Lydia, Apa? kalau saya sampai tahu ibu macam-macam sama Mas Dimas, saya nggak akan tinggal diam, Bu. Kamu nih ngomong apa sih? Kamu dengar baik-baik ya, saya ini mamanya Dimas. Sedang kamu siapa? Kamu tuh cuma istri yang baru datang dalam kehidupan Dimas baru-baru ini aja, ya kan? Walaupun Dimas anak tiri saya, tapi saya sayang banget sama Dimas. Ingat itu. Keluar. Iya, dan saya juga tahu kalau ibu sayangnya sama Mas Dimas, itu nggak terlalu tulus. Kalau saya sampai tahu ibu nyakitin Mas Dimas, saya nggak akan segan-segan bilang sama satpam untuk usir ibu seperti saya usir Mbak Bianca sama Bu Siska. Mulut kamu jangan kurang ajar ya sama saya ya. Keluar, kamu keluar. Terserah. Apa sih kamu kok ketawa? Jadi, sekarang Aisyah tuh makin galak ya. Semakin berani gitu. Dan Mama Lydia kayaknya makin gak ada harga dirinya nih di depan Aisyah. Bianca, kamu jangan bikin Mama emosi ya. Hah? Itu muka? Kenapa, Ma? Kepucet? Hah? Oh, Mama takut ya? Takut kalau Mama diusir sama Aisyah, ya kan? Kamu ngomong apa sih? Mama takut diusir kan sama Aisyah. Kamu dengar baik-baik ya? Dengar baik-baik ya? Mama itu nggak ada takut-takutnya sama sekali. Karena apa? Apapun yang terjadi, Mama bukanlah di pihak yang dirugikan. Catat itu. Kamu dengar nih, Bianca? Kalaupun ya rencana kamu berhasil, Dimas Aisyah itu bukan siapa-siapa lagi, oke? Dan kalaupun juga rencana kamu itu gagal, Dimas sadar, Aisyah pasti nggak akan dimaafkan sama Dimas. Dimas marah besar karena apa? Karena Dimas merasa sudah dikhianati karena selama ini dia dibohongi soal anak kandungnya yang disembunyikan sama Aisyah. Dan kamu adalah pihak yang paling susah lahir batin. Kalau Dimas sadar, karena kejahatan kamu akan terbongkar semuanya dan kamu akan masuk dalam penjara. Setelah ini, pastikan kamu nggak gagal lagi. Paham? Natasha, Mbak, malam ini aku bakal jagain Mas Dimas di kamar. Nggak usah khawatir gitu, Aisyah. Pasti semuanya kan baik-baik aja kok. Enggak, Mbak Natasha. Kalau seandainya Mbak tahu
sebenarnya Mbak Bianca itu seperti apa, aku yakin Mbak juga pasti ngelakuin hal yang aku lakuin sekarang. Sekarang gini Mbak, gimana caranya Mas Dimas tiba-tiba posisinya bisa berubah kayak gitu Mbak? Aku takut. Dan aku juga gak terlalu percaya sama Bu Lydia. Pasti Bu Lydia ada sangkut pautnya sama Mbak Bianca. Anak-anak kamu gimana? Anak-anak, nanti biar boxnya aku pindahin juga ke depan kamar, jadi aku bisa jagain anak-anak sekaligus juga Mas Dimas. Yang penting Mas Dimas aman malam ini. Ya udah, kalau gitu aku temenin kamu ya. Setia, kita sekarang kan udah dapet buktinya nih. Terus, usaha selanjutnya apa? Takutnya itu bukti belum cukup, Bar. Gue rasa kita simpan dulu aja sambil nunggu waktu yang tepat. Setia. Hah? Soal Aisyah gimana? Aisyah? Iya, soal perasaan lu ke Aisyah lah. Akbar, please jangan bahas ini ya. Gue gak mau. Setia, gue yakin Aisyah pasti bakal balik lagi ke lu. Akbar, udah ya cukup ya. Setia, kalau sampai Dimas sadar, terus nanti dia bakal nyanyain Aisyah lagi gimana? Hah? Cuma lu doang kan yang bisa buat Aisyah. Gue juga gak mau harapan gue seperti itu. Tapi kalau emang Dimas seperti yang lo omongin, itu akan membuat Aisyah hancur. Dan gue gak mau lihat Aisyah hancur. Ya gue ngerti perasaan lu sih, cuman kalau bisa lu jangan lepasin dia ya. Lu harus perjuangin cinta lu ke Aisyah. Lu sama Aisyah itu tuh berhak bahagia dan lepas dari bayi-bayinya Dimas. Aisyah, kamu bener-bener sangat cinta ya sama Mas Dimas. Kamu kenapa Aisyah? Gak pernah cemburu sama sekali sama Mas Dimas. Padahal Mas Dimas kan bisa dibilang bukan pria yang begitu setia. Kamu juga kenapa mau nikah sama Mas Dimas? Padahal Mas Dimas kan udah punya istri. Dan kamu juga pada akhirnya jadi yang kedua. Mbak, seburuk-buruknya Mas Dimas, tapi bagi aku Mas Dimas itu adalah orang yang adil dan penyayang. Mbak tahu nggak? Dia nikahin aku itu untuk jaga kehormatan aku. Ya walaupun setelah menikah selalu banyak masalah, tapi Mas Dimas selalu ngelindungin aku dari semuanya Mbak. Sebelum akhirnya itu jadi ngejauh kayak gini. Tahu dari mana kamu Aisyah? Kalau Mas Dimas adalah orang yang penyayang. Kalian kan belum terlalu lama menikah. Jadi kamu juga pasti kan belum terlalu mengenal luar dan dalamnya Mas Dimas. Aku tahu dari sorot matanya Mas Dimas, dari sikapnya dia, dan kisah-kisahnya dia waktu dia masih remaja. Jadi dulu tuh Mas Dimas pernah cerita sama aku kalau dia tuh punya sahabat waktu masih kuliah Mbak.
Dan dia sayang banget sama sahabatnya. Kayaknya aku pernah dikasih tahu dia siapa aja nama-nama sahabatnya. Ada Adiga, terus ada Trisha Salim. Dia Ada cerita apa aja soal Trisha Salim? Kayaknya ada mencurigakan di rumah ini, Pak. Maksud lo? Gue belum bisa cerita banyak, tapi gue minta tolong sama lo. Lo tolong cek semua ruangan di rumah ini. Takutnya ada orang luar nyelenap masuk ke rumah ini. Mam? Mam mau kemana? Mama mau jemput Karissa. Itu pintu pakai dikunci segala. Udah, Mama jalan dulu ya. Cepetan kerjain. Baik, Bu. Mas. Maksudnya ngapain?